Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Heidi Fayas Bayaki Siswanto dengan ujung NIM 227. Perkenalkan, saya Siti Safira dengan ujung NIM 31. Saya Mutia Aprilia dengan ujung NIM 234. Perkenalkan, nama saya Tarik Panji Perdana dengan ujung NIM 205. Perkenalkan, nama saya Fatih Syifa Zahra dengan ujung NIM 214. Perkenalkan, saya Salsabila Brilian Putri dengan ujung NIM 192. Perkenalkan, saya Arwinda Yuliani Roetoboru Panjaitan dengan ujung NIM 8201. Semuanya, perkenalkan, saya Lukita Ramhadanti dengan ujung NIM 212. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis mengenai konflik struktural dan ideologis antara India dan Pakistan. Konflik ini merupakan salah satu konflik internasional yang paling lama dan kompleks sejak tahun 1947. Akar utamanya bermula dari pembagian India Britania berdasarkan agama, yang kemudian memunculkan perebutan wilayah Kashmir, sebuah daerah dengan penduduk mayoritas Muslim, tetapi saat itu diperintah oleh Maharaja Hindu. Selain persoalan agama, kepentingan geopolitik, ideologis, dan nasionalisme turut memperpanjang konflik ini. Meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, seperti mediasi dan perjanjian bilateral, konflik tersebut tetap belum menemukan titik akhir. Di sini rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama itu ada apa faktor utama yang menjadi penyebab berlanjutnya konflik antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir. Lalu yang kedua, bagaimana upaya peacekeeping, peacemaking, dan peace building diterapkan dalam konteks konflik India-Pakistan, serta sejauh mana efektivitasnya terhadap penciptaan perdamaian jangka panjang. Lalu tujuan penelitian kami yang pertama adalah menganalisis akar penyebab dan dinamika konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir. Lalu yang kedua, mengidentifikasi serta mengevaluasi bentuk-bentuk upaya penyelesaian konflik yang telah dan dapat dilakukan. Saya di sini akan menjelaskan deskripsi kasus dari konflik India dan Pakistan ini. Jadi, konflik antara India dan Pakistan merupakan salah satu konflik internasional yang paling panjang dan kompleks dalam sejarah modern. Akar utamanya itu bermula dari proses pembagian India Britania pada tahun 1947 yang melahirkan dua negara merdeka, India dan Pakistan. Pembagian ini dilakukan berdasarkan prinsip agama. India diperuntukkan bagi mayoritas Hindu, sedangkan Pakistan bagi mayoritas Muslim. Namun proses ini tidak berjalan mulus. Lebih dari 12 juta orang harus mengungsi, melintasi perbatasan, dan ratusan ribu orang juga tewas akibat kekerasan sekretarian. Salah satu wilayah yang paling terdampak dari proses ini adalah Jammu dan Kashmir. Sebuah kerajaan yang berpenduduk mayoritas Muslim tetapi diperintah oleh Maharaja Hindu. Pada awalnya, Maharaja Kashmir ingin mempertahankan netralitas dan tidak bergabung dengan salah satu pihak. Namun pada Oktober 1947, pasukan militan dari Pakistan menyerbu Kashmir dengan dukungan tidak langsung dari pemerintah Pakistan. Serangan tersebut memaksa Maharaja meminta bantuan militer kepada India. Sebagai syarat bantuan, India menuntut agar Kashmir secara resmi bergabung dengan India melalui penandatanganan Instrument of Accession pada 26 Oktober 1947. Langkah ini menandai pecahnya Perang India-Pakistan pertama yang berlangsung selama 1 tahun dari 1947 hingga 1948. Perang pertama ini berakhir dengan intervensi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan mengusulkan referendum di Kashmir untuk menentukan masa depannya. Gencatan senjata diberlakukan pada Januari 1949 yang menghasilkan pembagian wilayah Kashmir menjadi dua bagian besar. Jammu dan Kashmir di bawah kendali India dan Azad Jammu dan Kashmir atau AJK di bawah kendali Pakistan. PBB kemudian membentuk United Nations Military Observer Group in India and Pakistan atau UNMOGIP untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata. Namun referendum yang dijanjikan PBB tidak pernah terlaksana karena kedua belah pihak saling menuduh dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Konflik ini kemudian kembali memanas pada tahun 1965 ketika Pakistan melancarkan operasi militer skala penuh di Kashmir. Dengan tujuan utama operasi ini untuk memicu pemberontakan warga Muslim Kashmir terhadap kekuasaan India. Namun India berhasil menahan serangan dan melancarkan balasan di wilayah Punjab yang berujung pada perang besar antara kedua negara.
Pertempuran ini berakhir setelah Uni Soviet menengahi perjanjian Tashkent pada tahun 1966 yang menegaskan penghentian permusuhan tanpa perubahan signifikan pada garis demarkasi. Berikutnya ada perang ketiga yang terjadi pada tahun 1971. Meski fokus utamanya bukan Kashmir, melainkan kemerdekaan Bangladesh yang dulunya merupakan Pakistan Timur, namun kekalahan Pakistan dalam perang ini memperdalam ketegangan bilateral dan menurunkan kepercayaan diri Islamabad terhadap diplomasi internasional. Setelah penyelesaian konflik ini yang harus dilakukan melalui jalur bilateral, bukan forum internasional, perjanjian ini juga menegaskan pembentukan line of control yang menggantikan garis gencatan senjata PBB. Kemudian, seakan-akan bahwa ini adalah konflik yang tak berkesudahan, konflik ini kembali meningkat pada akhir 1990-an, hingga akhirnya pada tahun 1999, hanya beberapa bulan setelah kedua negara melakukan uji coba senjata nuklir pada tahun 1998, terjadi konflik Kargil di wilayah pegunungan Kashmir. Pasukan Pakistan dan milisi bersenjata menyusup ke wilayah yang dikuasai India, menyebabkan pertempuran sengit selama lebih dari 2 bulan. Perang ini menewaskan ribuan tentara di kedua pihak dan mengancam pecahnya perang nuklir, meskipun Pakistan yang akhirnya menarik pasukannya di bawah tekanan internasional, terutama tekanan dari Amerika Serikat. Kepercayaan antar negara ini kembali runtuh. Bahkan hingga saat abad ke-21, konflik kembali mengalami fase eskalasi dan deeskalasi yang berselang-seling pasca serangan teroris di parlemen India pada tahun 2001 dan Mumbai pada tahun 2008. Yang dituduhkan dilakukan oleh sekelompok yang berbasis di Pakistan semakin memperburuk hubungan bilateral. Selanjutnya, untuk pihak-pihak yang terlibat, yang pertama ada India, di mana India melihat Kashmir itu sebagai bagian penting untuk menjaga sekularisme, keamanan nasional, dan juga menjaga keutuhan wilayahnya. Oleh karena inilah, India selalu berusaha menekan gerakan separatis. Selanjutnya ada negara Pakistan, yang mana Pakistan mengklaim Kashmir karena mayoritas pendudukannya adalah Muslim, dan menjadikan hal ini sebagai hak penentuan nasib mereka sendiri. Yang ketiga ada kelompok separatis Kashmir yang terdiri dari aktor-aktor politik dan juga kelompok bersenjata. Selanjutnya ada PBB yang melalui Unmogip itu hadir sebagai pengawas gencatan senjata sejak tahun 1949. Selanjutnya ada aktor-aktor non-negara seperti kelompok militan Lashkar-e-Taiba yang mana meningkatkan kekerasan lintas di batas. Dan terakhir, ada masyarakat sipil yang mana mereka paling terdampak dan juga harus menghadapi kekerasan, pelanggaran HAM, serta instabilitas berkepanjangan. Penyebab konflik. Konflik Kashmir didominasi oleh 2 aktor utama, India yang menganggapnya integral demi sekularisme dan keutuhan nasional, dan Pakistan yang mengklaimnya berdasarkan identitas Muslim. Aktor penting lainnya meliputi kelompok separatis Kashmir, pro-Pakistan, atau pro-kemerdekaan, PBB, Unmogip sebagai pengawas gencatan senjata, serta negara besar seperti Tiongkok, mitra Pakistan, sengketa perbatasan, dan Amerika Serikat, mediator fluktuatif. Aktor non-negara seperti kelompok militan, misalnya Lashkar-e-Taiba, memicu kekerasan lintas batas, dengan masyarakat sipil Kashmir menanggung dampak terbesar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak konflik dan alat analisis konflik. Yang pertama yaitu dampak konflik. Akar penyebab kompleks konflik India-Pakistan di Kashmir adalah gabungan dari ketidakjelasan status politik pasca pembagian 1947. Pertentangan identitas atau ideologi agama antara sekularisme India versus Islam Pakistan. Kepentingan ekonomi atas sumber daya air Sungai Indus dan politik domestik yang mengeksploitasi isu tersebut untuk memicu nasionalisme. Selanjutnya, alat analisis konflik. Alat analisis konflik antara India dan Pakistan dapat dijelaskan secara lebih mendalam dengan menggunakan model ABC, yaitu Attitude Behavior Contradiction, yang dikembangkan oleh Johan Galtung. Model ini melihat konflik bukan hanya sebagai benturan fisik, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi antara sikap, perilaku, dan kontradiksi, yang membentuk dinamika konflik secara keseluruhan.
Analisis teori, realisme negara sebagai aktor rasional konflik demi kekuasaan dan keamanan. India mempertahankan integritas Pakistan, memperjuangkan legalisme ideologis. Konservatif, konflik dibentuk oleh identitas perspektif sosial. Perspektif musuh abadi menghambat diplomasi. Konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir merupakan konflik berkepanjangan yang berakai pada pembagian wilayah tahun 1947, serta diperdalam oleh perbedaan ideologi, identitas agama, dan juga kepentingan geopolitik. Meskipun berbagai upaya perdamaian seperti Simla Agreement, Lahore Declaration, dan misi UN MOGAP telah dilakukan, konflik ini tetap berlanjut karena belum menyentuh akar struktural dan ideologisnya. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui kombinasi diplomasi formal dan juga informal, pembangunan kepercayaan elit politik, serta keterlibatan masyarakat sipil untuk menciptakan pendamaian yang inklusif dan berkelanjutan di Asia Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan melakukan roleplay tentang perang Kargil antara India dan Pakistan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Heidi Fayaz Bayhaki Siswanto sebagai jurnalis. Perkenalkan, saya Lukita Rahmadanti sebagai mediator dari Amerika Serikat. Perkenalkan, saya Salsabila Brilian Putri sebagai Misarma dari India dan prajurit India. Perkenalkan, saya Mutia Aprilia sebagai Aisyah, yaitu warga sipil. Perkenalkan, saya Torik Panji Perdana sebagai tentara India. Perkenalkan, saya Fathia Syifa Zahra sebagai tentara Pakistan. Perkenalkan, saya Arwinda Yuliani Roto Baru Panjaitan sebagai moderator. Perkenalkan, saya Siti Rinti Safira sebagai duta besar Pakistan dan juga prajurit tentara Pakistan. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Kita akan melanjutkan ke roleplay-nya. Selamat menyaksikan. Untuk memahami situasi saat ini, kita perlu melihat bagaimana konflik kembali memanas pada tahun 1999. Setelah periode hubungan yang sempat mencair melalui Lahore Declaration, Pakistan melakukan operasi infiltrasi secara sembunyi-sembunyi. Pasukan mereka bergerak mendaki lewat jalur pegunungan berbatu, bukan jalur militer terbuka, agar terlihat seperti pejuang lokal Kashmir. Dari sinilah awal perang Kargil dimulai. Kita sudah berada di ketinggian 5.000 meter. Kita bisa melihat pos India dari sini. Tapi Tuan, kalau mereka tahu kita di sini bagaimana? Jangan takut, ini operasi rahasia, tidak akan ketahuan. Ketika menyadari adanya keberadaan pasukan tersebut, India kaget karena posisi strategis di puncak gunung sudah direbut. Puncak itu memberikan keunggulan menembak dari atas, sehingga India harus mendaki sambil diserang dari ketinggian. Kondisi ini sangat berat bagi tentara India. Kehilangan kontak dengan pos Tolaling. Pengintaian melaporkan adanya gerakan mencurigakan di lereng Tiger Hill. Mereka naik dari sisi Pakistan, Kapten. Mereka sudah ambil posisi di puncak. Tidak ada waktu lagi. Siapkan Operation Vijay. Kita rebut kembali setiap inci tanah kita. Operasi Vijay pun dimulai. Tentara India mendaki tebing curam di bawah hujan peluru, sedangkan tiap langkah adalah perjuangan antara hidup dan mati. Tolong!
Sekarang mereka menembaki kami dari atas bukit dan kami tidak dapat keluar rumah berhari-hari. Ini adalah Dras, salah satu daerah paling panas dalam Perang Kargil. Serangan artileri datang dari kedua sisi dan warga sipil yang menjadi korban utama dalam peperangan ini. India dan Pakistan adalah sama bagi semua. Kami hanya ingin hujan salju turun tanpa suara senjata. Dalam peperangan ini, tidak hanya tentara yang merasakan dampaknya. Warga sipil di Lembah Dras hidup di bawah bayang-bayang arteri yang saling menyerang dari kedua belah pihak. Desa-desa pun menjadi garis terdepan. Dalam perang ini, Tiger Hill adalah titik paling strategis. Siapapun yang menguasainya dapat mengontrol pergerakan di lembah. Perebutan ini menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan tragedi bagi kedua belah pihak. Mundur, bendera India harus berkibar di puncak ini lagi. Vikram, kita berdua tentara, bukan musuh pribadi. Kenapa harus mati di gunung yang sama? Karena kita dilahirkan dari dua tanah yang percaya bahwa bendera lebih daripada nyawa. Pada 4 Juli 1999, Tiger Hill direbut kembali, tapi ratusan nyawa terjatuh di salju putih yang kini menjadi warna merah. Ketegangan terus meningkat dan dunia mulai khawatir. Dua negara dengan senjata nuklir terlibat perang terbuka. Amerika Serikat masuk sebagai mediator untuk mencegah perang meletus. Terima kasih atas kedatangan dua delegat. Saat ini dunia sedang menahan napas. Karena apa? Dua negara besar sedang bersitegang di atas ketinggian Himalaya. Oleh karena itu hal ini harus segera dihentikan. Pakistan telah melanggar garis perbatasan yang telah disepakati. Kami hanya membela diri. Kami tak ingin perang meluas, tapi rakyat Kashmir menuntut kebebasan. India menolak referendum. Kami hanya menuntut keadilan. Oleh karena itu, Presiden Clinton itu sudah menetapkan bahwa tarik pasukan dari sisi India, lalu dunia tidak akan mendukung agresi lebih lanjut. Di bawah tekanan internasional, Pakistan akhirnya menarik pasukannya pada 26 Juli 1999. Hari itu kini dikenang di India sebagai Kargil Vijay Dipas, Hari Kemenangan Kargil. Setelah pasukan Pakistan mundur, keheningan kembali turun di pegunungan Kargil. Namun, bekas luka perang masih terasa. Di tanah yang sama, tentara dari dua negara pernah mengorbankan nyawa mereka, tetapi rakyat sipil yang paling merasakan dampaknya. Tiap orang punya pahlawan, tapi juga punya korban yang tak dikenal. Entah dia India, entah dia Pakistan, tanah ini menyerap darah keduanya. Setiap perang Kargil telah berakhir, tapi garis batas tetap membara. Mungkin perdamaian sejati hanya bisa lahir kalau kita berhenti mengingat siapa yang menang dan mulai mengingat siapa yang mati. Begitulah perang di atas awan, dimulai dari ambisi, diakhiri dengan penyesalan. Kargil menjadi pelajaran bahwa kemenangan militer tak pernah sebanding dengan kehilangan manusia.
Baik, sekian roleplay dari kami mengenai perang Kargil antara India dan Pakistan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendera India harus mundur, bendera India harus berkibar di tanah ini lagi. Mundur, bendera India harus berkibar di puncak ini lagi. Vikram, kita berdua tentara, bukan musuh pribadi. Kami hanya membela diri. Kami tak ingin perang meluas, tapi pakai kasmis. Mute lari mute. Oke. Iya langsung teriak. Potong.